Mandi mau? Mandi mau mandi? Udah panjang banget teman-teman. Kalau begini ceritanya ini sulit ditanyakan ya Mas ya. Apa? Banyak banget kain di lehernya, rambutnya juga udah panjang banget nih sampai ke belakang. Mas Indra, bener nggak sih ini jalannya Mas? Bener, Mbak. Aduh, gimana Mas Indra? Mas Indra udah sehat? Kemarin nggak berangkat ya? Ini teman-teman saya dapat lokasi dan ini saya dikasih tahu sama saudaranya Bang Indra ya, sama saudaranya Mas Indra teman-teman. Nah, lokasi ini juga nggak jauh dari rumahnya Mas Indra, cuma apa ya, kayak tempat ini tuh Mas Indra baru tahu gitu teman-teman. Nah, ini juga dikasih tahu sama saudaranya Mas Indra ya, katanya di sini tuh apa ya Mas ya, ada orang gila di perkarangan ini. Dia tuh tidurnya di gubuk Mas. Nah, tidurnya di gubuk, tapi kalau mungkin dia belum ngantuk ya, namanya juga orang gila, dia keluar dari ke jalan Mas. Itu kan atas jalan, itu lampu jalan, belakang lampu jalan. Nah, tapi sering-sering dia tuh maksudnya keluarnya dari area ini, biasanya ke jalan. Sebenarnya sih dia itu nggak mengganggu teman-teman, tapi yang jadi masalah ini saya dapat informasi dari saudaranya Mas Indra itu begini teman-teman. Si orang gilanya itu ini kan laki-laki ya, sebabnya saya tidak tahu kenapa bisa-bisanya dia jadi gangguan jiwa seperti ini, tapi ini udah lama ya Mas ya, maksudnya dia itu kayak gini sakit ini udah lama Mas. Ini katanya kurang lebih 10 tahun teman-teman, tapi di area ini itu baru. Sebenarnya tuh dia di dalam rumah Mas, di dekat apa masih satu RT sama rumahnya saudara Mas Indra, tapi mungkin ya bosan gitu ya Mas ya, namanya orang gila ya teman-teman, tanpa ada akal pikiran, dia menyukai tempat ini mungkin. Nah, ini yang informasi yang saya dapatkan, katanya nih ODGJ ini tuh kaya raya gitu Mas Indra. Nah teman-teman, ini kan kaya raya ya, tapi nggak tahu nih yang tadi saya bilang jangan digubuk Mas, mungkin dia belum tidur mungkin. Aduh, pinggang saya sakit Mas, ini kayak punggung saya. Nah, dia itu kan seorang laki-laki yang kaya raya dulunya. Nah, saya kurang paham dia udah nikah apa belum. Yang saya dapatkan itu informasinya cuma seperti itu Mas. Nah, dia orang yang ya bisa dibilang orang yang kaya raya. Nah, tapi mungkin kalau menurut cerita ini saya bisa menganalisa bahwa dia itu kayaknya itu kayak yang salah gitu Mas. Saudara Mas Indra itu bilang katanya si si orang gila ini ya Mas ya, itu biasanya tanya kayak gini Mas. Nah, pernah ada orang yang melihat teman-teman bahwa dia itu seperti menggendong seorang tuyul gitu, menggendong seorang tuyul. Nah, kan dia berjalan Mas ya, seperti ini yang tadi saya bilang, dia itu nggak ganggu orang, maksudnya ada orang gila yang suka ngamuk gitu ya Mas. Suka ngamuk, suka lempar-lempar, suka teriak-teriak ya teman-teman. Kalau dia nggak, dia cenderung diam, tapi pernah ada warga yang melihat dia itu seperti menggendong tuyul seperti ini teman-teman. Nah, begini. Nah, ini yang bikin saya penasaran, sebenarnya kasus orang gila seperti ini bukan saya yang harus nanganin ya Mas ya, tapi ini ada hubungannya dengan mistis, karena ada yang melihat dia menggendong tuyul. Memang kalau siang pun dia ke jalan gitu ya, maksudnya naik ke jalan sini, memang tanda seperti ini terus Mas gitu. Tapi kalau yang mungkin nggak diliatin ya cuma kayak gini aja, tapi yang mungkin ngepasin pas lagi diliatin ya dia lagi gendong tuyul gitu teman-teman. Sebenarnya saya udah berpikir ini bukan urusan saya, tapi ini ada hubungannya dengan hal gaib, jadi saya tuh mau turun tangan gitu aja Mas Indra. Tapi nanti tetap saya akan bersihin dan kayak semoga itu bisa diobatin gitu loh Mas, masih bisa ditanganin gitu, mungkin ya saraf-sarafnya, atau nanti kita diruqyah juga ya Mas ya, kita bersihin juga. Dan dia sama sekali nggak mau mandi, nggak dikasih baju yang baru dia nggak mau gitu teman-teman. Tapi nggak nakal kok, maksudnya nggak suka mukul-mukul.
kayak ke bawah sini ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya semoga aja bisa ketemu sama gugupnya. Ini masih sore kok teman-teman. Ini sekitar jam 7:30 malam. Karena nanti kalau kita kemalaman takutnya dia tidur ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Ini tempatnya tuh sarang itu ya Mas ya. Apa ya, sarang makhluk gaib juga ini tempatnya. Jadi mungkin si tuyul itu kan dia aslinya si orang gilanya tinggalnya di rumah ya Mas ya, kayak rumah kosong gitu, tapi mungkin tuyul itu minta pindah ke tempat ini Mas, karena ini sarangnya makhluk gaib Mas di sini teman-teman. Mungkin yang banyak temennya gitu ya Mas ya. Kalau di rumah kosong mungkin cuma dia gitu teman-teman, tapi kalau di sini nih banyak ini sarangnya nih Mas, malah bukan banyak lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kendala lampu sebenarnya ya Mas ya, jadi nggak bisa lihat ke sana-sana. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Dengar ada suara anak kecil selama Mas? Iya Mbak. Nih. Mungkin di kamera nggak begitu terdengar jelas teman-teman. Tuh, dengar suara kayak apa ya? Seperti langkah kaki tapi kayak mainan sesuatu gitu Mas. Maksudnya kayak apa ya? Pegang gini tuh gini-gini nih. Gitu teman-teman. Astagfirullah. Mas, dengar suaranya Mas? Coba Mas, kesini Mas lampunya Mas. Dengar nggak Mas suaranya Mas? Jelas banget ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Kayaknya di sebelah sinian. Astagfirullahaladzim Mas. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dia orang gilanya kita cari Mas mungkin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngomongnya bahasa Jawa ngapak ya teman-teman. Ya memang ini masih daerah Cilacap saja, dan gak jauh dari rumahnya Mas Indra. Lihat tangannya teman-teman, memang seperti ini. Bau pesing banget teman-teman. Sini turun, gendong mau? Nggak mau Mas. Sini turun. Turun. Sini turun. Nggak mau teman-teman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Tapi jawab salam saya teman-teman. Pak, saya dari tim Laslos. Ini saya bawa Mas Indra gitu. Astagfirullahaladzim. Mandi. Ini udah panjang banget teman-teman. Kalau begini ceritanya ini sulit ditanyakan ya Mas ya. Banyak banget kain di lehernya, rambutnya juga udah panjang banget nih sampai ke belakang. Nih. Tangannya memang ini ada yang digendong, anak kecil laki-laki teman-teman. Pak, makan, ganti baju ya, dibersihin. Kita beli baju yang baru, yang bagus. Ini rambutnya dicukur. Banyak banget kainnya teman-teman. Ini pesing banget karena mungkin nggak pernah diganti ya. Soalnya kalau dikasih baju itu nggak mau teman-teman. Ini jalan satu-satunya. Kalau yang saya lihat ini udah parah ya. Ya Mas Indra ya.
karena udah lama, badannya juga udah kotor banget, bau banget. Bagian kaki tuh di zoom Mas Indra, kayak bekas koreng gitu banyak banget Mas. Udah di zoom. Bocah kurang ajar katanya Mas. Ini paling jalan satu-satunya saya ruqyah dulu agar kayak mau jawab sedikit-sedikit, nanti selebihnya kita serahin ke medis aja gitu ya Mas ya. Daripada begini itu sulit ditanyakan. Iya nggak apa-apa. Kalau kita tanggepin nanti dia malah semakin menjadi-jadi Mas. Nanti kabarin saudaranya Mas Indra ya. Mana tahu masih saudara-saudaranya bapak ini masih ada di sekitar sini gitu Mas. Suruh bawain ke medis aja, karena nanti insya Allah kalau sudah saya ruqyah udah itu teman-teman, udah maksudnya bisa 99% bisa sembuh gitu. Tapi kalau yang dilihat ini udah parah sih, udah parah gitu teman-teman. Rambutnya udah panjang banget. Tapi kita udah siapin unduk gitu ya Mas ya. Kita udah persiapan dari rumah teman-teman. Tapi kalau ini kita bersihin rambutnya gitu teman-teman, pasti dia bakal marah. Coba kita bersihin rambutnya ya. Atau kita lepas. Ini kayaknya kita lepas terus kita ganti yang baru. Di ruqyah aja deh, nggak perlu kelamaan, soalnya nanti malah takutnya dia udah merasa terancam, malah nanti ngamuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turun yuk, ikut sama Mas Indra dulu. Turun. Dia nggak berani Mas, nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allah Akbar, Allah ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah parah Mas. Ini udah parah. Mau kemana? Mau kemana? Astagfirullahaladzim. Ini yang digendong pergi teman-teman. Tuh tangannya udah lepas kan? Mas Indra, tolong kabarin saudaranya ya. Kayak bantuin saya nanti panggilin kiai. Ini saya ruqyah. Maksudnya saya bisanya cuma separuh aja gitu teman-teman. Nanti kita sama-sama sama Pak Kiai ya Mas ya. Tolong dikabarin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bantu. Ayo ikutin saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pelan. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum.
ini belum belum sempurna ya teman-teman. Nanti biar Bang Indra suruh kabarin si Pak Kiainya aja. Dengan Bapak siapa ini? Siapa? Gus Roni. Kok Gus Roni sih? Emang itu namanya? Ya, nama saya Gus Roni. Gus Roni. Dengan Kupi Gus Roni. Gus Roni ya. Mohon maaf, ini saya mau tanya, kok bisa rambutnya panjang banget begini, nggak mau dicukur? Karena mah panjang. Astagfirullahaladzim. Tahu 15 tahun ya? Masa 15 tahun? Nggak pernah dicukur ya? nggak pernah tuh. Bapak Gus Roni, kenapa itu ada banyak banget kain di dada itu supaya apa? Hangat. Supaya hangat ya? Hmm. Anaknya ada berapa? Anaknya ada 2 ya? Kenapa jadi sakit begini Pak Gus Roni? Udah orang kaya dulu. Saya penyakitan. Jadi saya punya anak 2. Ya saya nggak tahu. Oh itu bukan anak saya. Setelah umur udah 15 tahun saya baru tahu bahwa itu bukan anak saya. Jadi saya selingkuh. Kenapa istri Bapak selingkuh? Bapak nggak tahu Bapak Gus Roni. Kenapa 15 tahun baru tahu anak itu bukan anak Bapak Gus Roni? Dan saya berhubungan sama istri saya. Jadi tahu Bapak Gus Roni itu anak Bapak Gus Roni. Iya, tahu bukan anak saya, orang lain. Anak orang lain. Ya, anak umum, iya. Bapak Gus Roni, mohon maaf, saya mau tanya penyakitnya apa ya? Aku ya namanya itu ya seperti masih tegang. Terus? Cuma kalau di dalam itu jadi lembek. Astagfirullahaladzim, mungkin itu sebabnya istri Bapak itu mengkhianati Bapak mungkin. Jadi teman-teman, memang saya pernah menjumpai ada penyakit yang dia itu kalau berhubungan itu pasti awalnya tegang, tapi kalau apa ya udah masuk ke dalam itu lemes teman-teman. Jadi hasil spermanya itu kayak nggak kayak laki-laki normal gitu Mas Indra. Senang gak nih bola gue? Hah? Senang gak nih bola? Kalau itu saya tidak bisa ngobatin. Ini masih agak-agak ngawur teman-teman. Tapi seenggaknya kita dapat informasi dikit-dikit ya Bang Indra. Memang kata saudara Bang Indra itu ini adalah orang kaya. Berarti yang menyebabkan Bapak seperti ini itu anak Bapak 2 bukan anak Bapak Gus Roni. Bapak Gus ini depresi ya, pusing ya? Pusing. Bagian mana yang sakit kepalanya? Pada hati. Kepala kaki. Astagfirullahaladzim. Ini masih agak ngawur, tapi kalau menurut saya itu di bagian kepala atas itu yang sakit Mas. Mungkin saraf yang di atas itu udah putus gitu ya Mas Indra. Bapak Gus Roni, ini saya mau tanya yang paling serius. Ini tujuan saya datang ke sini. Kenapa gue? Kenapa Bapak Gus Roni menggendong anak kecil? Ada aku punya tuyul. Dulu punya tuyul. Sampai sekarang. Oh, itu yang menyebabkan Bapak Gus Roni itu kaya raya. Istri Bapak Gus Roni tahu Bapak Gus Roni itu memelihara tuyul. Nggak tahu. Udah ngerti. Udah ngerti mau. Terus? Suatu saat teleponnya Sony gelap. Dia udah gelap ini aku nggak ngerti. Berarti yang sebelumnya nyusuin itu siapa? Pembantu. Oh. Bayar. Jadi ini kayaknya adalah kaya yang salah teman-teman. Ini memelihara tuyul. Tapi kok Bapak Gus Roni sudah sakit seperti ini, tuyulnya masih mau mengabdi ya? Juga seperti anaknya sendiri. Oh, Kayak anak kencang dewek. Saya nyus juga bapak. nanti nyusunya sama siapa? Walaupun kalau diwe susu ya tetap melu aku. Kan kulit dewek. Gula dewek teman-teman itu cari susu sendiri. Kalau Bapak Gus Roni jalan-jalan ke atas itu, ke jalan yang di atas yang batu-batu, kalau ada orang lewat kok orang sering melihat Bapak Gus Roni ya gendong si tuyulnya. Berarti sering diajak jalan-jalan ke atas. Lagi ditinggal dewek kan. Baik.
kalau nanti saya panggilkan kiai, ini nanti akan saya bawa pulang si anak Kasila dulu teman-teman. Nanti biar kalau Pak Kiai udah dateng kita ruqyah sama-sama. Terus enggak seperti itu Bapak Gus Roni, karena nanti ini saya takutnya malah dia jadi onar ya Mas Indra, dan takutnya mencuri di desa ini gitu. Pegawainya nyolong duit pegawai. Dan seperti itu Bapak Gus Roni. Ini seperti ini aja ya Bang Indra. Saya nanti masukkan dulu ke dalam botol si tuyulnya yang digendongin terus Bapak Gus Roni. Terus nanti kalau Pak Kiai udah datang kita ruqyah sama-sama. Tapi nanti nyait atau enggak waktunya ya Mas ya, kekejar apa enggak, nanti bisa direkam apa enggak. Nanti kalau udah diruqyah sama-sama kan insya Allah bersih ya ini teman-teman. Ini Mat. Terus nanti selebihnya kita serahin ke medis. Ini soalnya udah ya 40% udah bisa jawab pertanyaan walaupun agak sedikit nyelantur teman-teman. Kalau yang seperti ini tuh harusnya kita tuh baik-baikin Mas gitu tuh, jangan paksa-paksa. Ya kita harus ngimbangin gitu teman-teman. Nah tadi panggil jeneng udah dikasih nama teman-teman. Siapa namanya Bapak? Ahmad. Namanya Ahmad. Ya tuyulnya tuh Ahmad. Mat. Nanti gini. Nanti saya carikan ibu yang baik banget untuk tuyulnya Bapak Gus Roni. Ya sama aku aja nggak apa-apa. Tapi saya bawa pulang. Tempat ini nggak bagus ya Mas Indra. Aku juga mau. Ini Mbak udah datang. Oh udah datang. Ini mau jadi anaknya. Gimana? Mau dilanjut? Syutingnya apa? Masih di atas ya. Break dulu aja. Kita bersihin. Mau dibersihin nggak? Soalnya kita harus ganti pakaian juga teman-teman, pesing banget. Masa sih telanjang kita harus rekam? Kalau di blur nanti kesannya ini porno gitu ya teman-teman. Kita lepas aja Mas, kita lepas sarung, terus kita bersihin ini bekas koreng di kakinya. Terus ini kain yang di dada kita ambil paksa aja Mas. Nanti kalau rambut kita suruh warga aja ya Mas ya, karena walaupun saya bawa alatnya saya nggak bisa maksimal motongnya teman-teman. Ini saudara saya sama Kiai. Yaudah ini tutup dulu teman-teman. Soalnya saya mau membuka pakaiannya Bapak Gus Roni. Tutup aja Mas, sini Bapak. Jangan seperti itu, kita harus ganti baju, ini harus bersih. Kalau mau sembuh kita harus bersih. Bapak Gus Roni mau sembuh tidak? Ya udah. Ya udah, ini rambutnya sampai nempel di kain begini. Ini saya lepas dulu ikatnya ya. Ini ikat siapa? Astagfirullahaladzim, bau banget ini loh. Bapak Gus Roni gimana sih? Astagfirullahaladzim, Mas sampai dempet begini. Coba berdiri Bapak Gus Roni. Pelan-pelan. Sini, dibuka. Udah tutup aja Mas. Nanti kelihatan.